Babak 81, Pagi Hari yang Aneh. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar perkataan Minos, Ruth merasa lebih baik dan hampir lupa bahwa dia sedang menggendongnya. Itu benar, tak ada salahnya menghabiskan malam bersamanya di ranjang yang sama. Saya sudah mengenalnya selama berbulan-bulan, dan saya tahu saya bisa mempercayainya. Ruth mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah situasi yang dapat diterima untuknya. Dia tinggal bersama Minos untuk waktu yang lama, dan dia menghabiskan banyak waktu memikirkan misteri yang melibatkan Stuart muda dan betapa bertanggung jawabnya dia. Jadi, dia tidak akan kesulitan tidur dengannya di ranjang yang sama. Lagi pula, dia tidak akan membuat banyak perbedaan jika tidur di tempat tidur atau di kursi berlengan. Mereka akan tetap berada di ruangan yang sama, dan jika terjadi sesuatu, hal itu tidak akan banyak berubah. Beberapa detik berlalu, dan Ruth akhirnya menyadari sesuatu. Hah, apakah dia memelukku selama ini? Bagaimana aku tidak menyadarinya? Pikirnya sedikit khawatir saat merasakan panasnya tubuh Minos yang menyelimutinya. Setelah merasa Ruth jauh lebih tenang, Minos perlahan melepaskan pelukannya dan melihat ke arah kamar mandi sebelum bertanya. Apakah kamu ingin ke kamar mandi dulu? Aku ingin berkultivasi sebelum mandi. Ketika dia mendengar ini, Ruth langsung berhenti memikirkan Minos dan menjawab sambil tersipu. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah itu, Minos duduk di tanah dan berkultivasi selama 2 jam berturut-turut. Ruth juga mulai berkultivasi setelah mandi. Bagaimanapun, budidaya itu sendiri tidak terlalu melelahkan bagi para pembudidaya. Itu seperti meditasi. Setelah Minos selesai berkultivasi, dia bisa merasakan bahwa kemajuannya ke level berikutnya semakin dekat dan akan terjadi paling lama dalam seminggu. Sedangkan untuk melatih teknik lain yang dia gunakan, Minos memutuskan untuk melakukannya besok. Hal ini karena praktis tidak ada satupun tempat yang cocok untuk melakukan hal ini antara kota kering dan kota perairan. Itu hanyalah dataran besar dan terpencil, hampir seluruhnya terlihat oleh siapapun yang lewat. Namun setelah melewati kota perairan, terdapat hutan dan beberapa gunung di antara kota yang akan mereka lewati hingga mencapai ibu kota kerajaan Cromwell. Oleh karena itu, Minos berencana untuk berlatih selama perjalanan ini, berhenti setidaknya setiap 2 hari sekali untuk melatih teknik menyerang, bertahan, dan mendukungnya. Usai berkultivasi, Minos segera pergi mandi. Tidak butuh waktu lama, kedua pemuda itu sudah menyelesaikan tugasnya dan makan malam ketika keduanya memutuskan untuk tidur. Saat itu, Ruth yang biasanya mengenakan pakaian yang menghargai tubuhnya, mengenakan kemeja dan celana longgar agar tidak menarik perhatian Minos. Sebaliknya, Stuart muda biasanya hanya tidur dengan celana panjang dan kali ini tidak berbeda. Dia bukanlah orang yang pemalu, dan jika hal itu mendorong Ruth yang cantik untuk melakukan sesuatu. Hehe, maka dia akan senang. Saat melihat Minos duduk di tempat tidur, Ruth segera meraih salah satu bantal dan memisahkan area tersebut. Dia berkata, sisiku yang ini adalah milikku, dan sisi yang lain ini milikmu. Jangan melampaui batas ini, kan? Haha, oke, tenang saja, aku tahu itu. Minos tertawa dan berkata sambil memperhatikan wajah cantik Ruth yang memerah. Tidak butuh waktu lama, dan keduanya berbaring diam di tempat tidur. Minos segera tertidur karena dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu. Jika Ruth mudah, maka hal itu pasti sudah terjadi sejak lama. Adapun Ruth, karena rasa gugup saat tidur dengan seorang pria untuk pertama kalinya, dia butuh waktu lama untuk tertidur, sementara jantungnya berdebar kencang, untuk sampai-sampai dia hampir bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Malam berlalu dengan cepat, dan sinar matahari pertama sudah terlihat di kota perairan. Kota segera mulai hidup, dengan beberapa orang meninggalkan rumah mereka dan memulai tugas mereka masing-masing. Sementara itu, di lantai 3 Hotel Midnight, di kamar tempat Minos dan Ruth menginap, dua pemuda sedang berpelukan di sebuah ranjang besar saat mereka tidur. Bantal berserakan di lantai, sedangkan selimut yang mereka gunakan kini ada di kaki tempat tidur. Minos berbaring telentang, berpakaian sama seperti saat dia tidur, sementara tangan kanannya melingkari punggung Ruth. Sedangkan untuk wanita muda cantik itu, dia tanpa baju, memeluk Minos dengan kepala bersandar di dada dan kakinya melingkari pinggang Stuart muda. Rambut hitam panjangnya acak-acakan, dan payudara indah wanita muda itu menempel di tubuh Minos. Tidak terjadi apa-apa di antara keduanya, namun pada malam hari, saat tidur,
wanita muda cantik itu merasakan sedikit kepanasan dan memutuskan untuk melepas bajunya. Dan tentu saja, saat dia tidak sadarkan diri, dia tidak keberatan melakukan hal ini, padahal dia satu ranjang dengan Minos. Mengenai kenapa dia tidak memakai bra, itu karena lebih nyaman untuk tidur tanpa memakainya. Dan sebagai seorang kultivator, dia tidak perlu khawatir tentang masalah apapun yang dapat ditimbulkan pada tubuhnya. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian Minos terbangun. Dia merasakan sesuatu yang aneh saat tidur seperti sedang disentuh oleh sesuatu. Dan begitu dia membuka matanya, dia melihat pemandangan indah di depannya. Ruth sedang tidur nyenyak di dadanya, bertelanjang dada, dan dengan payudaranya, contoh baginya. Dia bahkan samar-samar bisa melihat paruh kecil berwarna merah muda dari puting Ruth, yang menempel di perutnya. Hehe, menurutku Ruth tidak begitu jujur pada dirinya sendiri saat dia tidur. Pikirnya sambil tersenyum sambil mengelus punggung telanjang wanita muda itu. Tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian Ruth terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia telah menghabiskan salah satu malam terbaik dalam beberapa minggu terakhir. Tidur yang nyenyak. Dia kemudian memijat dada Minos dengan satu tangan dan menyentuh sesuatu. Mengapa tempat tidurnya panas sekali? Dia memikirkannya sebelum membuka matanya dan menyadari apa yang sedang terjadi. Dan dia tidak hanya menyadari hal itu tetapi juga bahwa dia setengah telanjang saat dia memeluk Minos. Saat dia melihat Ruth sudah bangun, Minos tersenyum padanya dan hanya berkata, "Selamat pagi, Ruth." Namun alih-alih menjawabnya dengan, "Selamat pagi," Ruth malah berteriak kaget. Wajahnya memerah saat keluar dari pelukan Minos sambil menutupi payudaranya dengan selimut yang ada di kaki tempat tidur. Minos selalu berkata dengan senyum provokatif di wajahnya saat menatap matanya. "Ruth, sepertinya tubuhmu cukup jujur, jadi kenapa kamu tidak menerimanya saja? Kamu tidak perlu malu." Ini bukan. Dia ucapnya tergagap, tidak tahu harus berkata apa pada Minos. Saking gugupnya ia akan tidur dengan Minos, ia lupa bahwa tidak jarang ia melepas bajunya saat ia tidur. Mengenai kenapa dia melewati partisinya dan tertidur sambil memeluk Minos, bahkan dia tidak yakin, dia banyak memikirkannya akhir-akhir ini. Tapi itu hanya karena ada begitu banyak misteri di sekitar Minos, itu tidak berarti dia tertarik padanya. Pada saat itu, jantung Ruth berdetak sangat kencang hingga sepertinya bisa meninggalkan tubuhnya kapan saja. Sayang sekali, bagaimana aku akan memandangnya sekarang? Dia berpikir sambil memalingkan muka dari Minos. Menyadari hal ini, Minos memutuskan untuk menghiburnya. Jika hal itu tidak terselesaikan, maka dia mungkin akan mulai berperilaku berbeda terhadapnya, dan itu bukanlah hal yang baik. Dia kemudian bangkit dan pergi ke arahnya perlahan. "Baiklah, Ruth, kamu tidak perlu malu akan hal ini. Kamu tidak perlu khawatir aku memikirkan sesuatu yang aneh tentangmu." Dia berkata dengan lembut sambil meraih tangan wanita muda itu, sementara dia melihat ke samping, wajahnya memerah sepenuhnya. Saat dia mendekat, Minos mendekatkan tangannya ke arahnya sementara dia menarik pinggangnya ke pinggangnya. Dia kemudian mulai memeluknya sambil berkata, "Kamu cantik sekali, Ruth. Aku senang melihatmu seperti itu, tapi ketahuilah jika kamu tidak menginginkan hal seperti itu bersamaku, anggap saja ini tidak terjadi. Tidak perlu malu." Setelah mendengar ini, Ruth berdiri beberapa saat lalu perlahan menoleh untuk menatap mata Minos. Jantungnya masih berdebar kencang saat perlahan dia mendekatkan bibirnya ke bibir Minos. Melihat hal tersebut, Minos melakukan selebrasi secara internal dan merespons dengan cara yang sama. Keduanya akhirnya berciuman, sementara Ruth menjatuhkan selimut yang menutupi tubuhnya untuk menahan leher Minos, dan dia memeluk pinggangnya. Keduanya berciuman mesra selama kurang lebih 5 menit sambil berguling di tempat tidur dan saling bersentuhan. Pada saat itu, Ruth berada di atas Minos sambil merasakan tongkat keras Stuart muda itu menyenggolnya ketika dia segera berhenti menciumnya dan berkata dengan suara rendah. Aku belum siap untuk itu." "Oke, aku bisa menunggu," kata Minos sambil menatap matanya. Setelah pagi yang aneh ini, kedua pemuda itu menyantap sarapan mereka dalam diam sebelum berganti pakaian dan meninggalkan hotel untuk melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota kerajaan Cromwell. Saat ini, Minos dan Ruth bersiap meninggalkan kota perairan dan melanjutkan perjalanan mereka melalui kerajaan Cromwell. Minos tidak berniat tinggal di sini dan menganalisis tempat ini. Itu bahkan tidak ideal, karena dia belum mencapai level 40. Namun,
Itu tidak berarti dataran hitam tidak akan mulai memeriksa tempat ini. Sebelumnya Dilian hanya memperoleh informasi dasar tentang kota ini. Namun, mereka masih belum mengetahui pertanyaan yang lebih penting, seperti keluarga apa yang memerintah kota ini dan seberapa kuat tempat ini. Dengan demikian, tentara dataran hitam akan mengirimkan sekelompok tentara untuk misi pengintaian dalam waktu singkat. Mereka akan tinggal di kota perairan selama beberapa waktu hingga mereka menemukan informasi paling relevan untuk rencana kota kering. Ini akan terjadi bahkan sebelum Minos kembali dari turnamen spiritual, dalam waktu 3 bulan dari sekarang. Pada saat itu, jumlah prajurit Angkatan Darat jauh lebih banyak dibandingkan saat ini, sehingga kegiatan seperti ini dapat dipertahankan. Saat mereka meninggalkan kota perairan, Minos dan Ruth mendiskusikan perjalanan yang akan mereka lalui di depan mereka. Pada saat itu, Minos sedang berjalan di samping Ruth sementara keduanya pergi mengambil elang besar di pintu keluar utara kota. Ruth, seperti yang kubilang sebelumnya, aku ingin melakukan perjalanan ini sedikit demi sedikit, berhenti untuk berlatih sepanjang perjalanan. Aku tahu, ada lebih dari 20 kota antara tempat kita berada dan ibu kota kerajaan. Ada beberapa hutan dan gunung di jalur ini yang juga berguna untuk kamu latih. Ucapnya dengan ekspresi masih malu. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka baru saja berciuman selama beberapa menit. Oh, bagus sekali. Ayo lakukan ini. Kami akan melakukan perjalanan dengan elangmu 8 jam sehari, dan kemudian kami akan berhenti untuk berlatih dan istirahat untuk sisa jam. Minos berkata sambil tersenyum puas. Dia suka tinggal dan berlatih di kota kering dan kerajaan tata ruang, tapi dia ingin melihat dunia seperti pemuda lainnya. Jadi, jika dia tetap akan melakukan perjalanan ini, sebaiknya dia memanfaatkannya sebaik mungkin. Oke, kata Ruth ketika mereka akhirnya tiba di tempat White menunggu mereka, di pintu keluar utara kota. Tidak butuh waktu lama, dan keduanya menaiki elang besar itu dan terbang melintasi langit. Dengan Minos yang memeluk erat pinggang Ruth sementara White lepas landas. Sementara itu, di pesisir dataran hitam, terdapat pelabuhan berukuran sedang di antah berantah, yang mampu menampung hingga 3 kapal sekaligus. Dari lokasi tersebut, tak jauh dari situ, terlihat sebuah kapal berukuran sedang perlahan mendekati pelabuhan. Terdapat simbol kapal berwarna perak yang menonjol di haluan kapal sementara 2 pelaut berbicara tepat di atas tempat itu. Oh. Jadi, inikah tempat kita akan mengambil muatan itu? Aneh sekali, aku tidak tahu ada pelabuhan di wilayah ini. Seorang pria berambut pirang berkata sambil menutup matanya dari sinar matahari dan melihat ke arah pelabuhan yang semakin dekat. Kenapa mereka tidak menggunakan kota maritim untuk melakukan bisnis ini? Setidaknya di sana ada yang harus kita lakukan selagi kapal dimuat. Seorang pria muda mengeluh. Tak lama setelah itu, pria ketiga yang mengenakan seragam penjaga keluarga Nash menghampiri keduanya dan berkata, "Hentikan basa-basi. Urusan ini penting bagi Nona Ellen. Kamu terlalu lembut. Sepertinya aku harus memperkeras latihanmu." "Ya, Kapten." Keduanya menjawab serempak saat mereka kembali ke daerah masing-masing. Tak butuh waktu lama, kapal pun merapat di pelabuhan. Tak jauh dari situ terdapat sebuah bangunan berlambang pohon emas. Ini adalah simbol yang dipilih Minos untuk mewakili kekuatannya. Dan itu adalah pangkalan yang telah dipesan beberapa bulan lalu. Saat ini sedang dalam keseluruhan operasi, dengan sekitar 50 tentara dibagi antara tahap budidaya keempat dan kelima. Tempat itu juga telah menerima 200 ton yang dibagi menjadi biji-bijian, sereal, dan buah-buahan spiritual yang dijanjikan Minos kepada Ellen. Saat mereka turun dari kapal, beberapa pria dari keluarga Nash mulai membantu para prajurit tentara dataran hitam untuk memuat kapal. Di saat yang sama, kapten kapal memperhatikan tempat itu dengan rasa ingin tahu. Pohon emas. Saya belum pernah melihat simbol ini sebelumnya. Dari mana kekuatan itu berasal? Dia memijat wajahnya sambil memikirkannya. Segera setelah itu, dia memindai barang yang dikirim dan terkejut. Semua makanan ini memiliki konsentrasi spiritual yang sangat tinggi. Dia kemudian bergumam sambil melihat keterkejutan di matanya. Tidak kalah pentingnya, jadi, Nona Nash memerintahkanku untuk memprioritaskan barang-barang ini sebelum kita pergi ke kerajaan Cromwell. Betapa beruntungnya dia mendapatkan barang bagus seperti itu. Setelah itu, tidak butuh waktu lama, dan semuanya pemindahan kargo dilakukan ketika kapal akhirnya mulai kembali ke Pulau Batu.
Saat kapal keluarga Nas sedang dalam perjalanan, Minos dan Ruth telah melakukan perjalanan selama hampir 3 jam terus-menerus, hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk turun ke dalam hutan. Putih dengan cepat turun dari langit, berhenti di area terbuka di tengah hutan itu. Di tempat itu, sebagian besar lahannya ditumbuhi rumput, dan tak jauh dari situ terlihat pepohonan besar. Itu bukanlah hutan tertutup, namun masih cukup berhutan, sampai-sampai seseorang akan tersesat jika tidak hati-hati. Ruth, apakah kamu ingin berlatih bersamaku sebentar? Tidaklah buruk untuk menandingi seseorang sekuat kamu. Minos berkata kepada wanita muda itu setelah menemukan tempat yang tepat untuk memulai pelatihannya. Dia lalu menatapnya dengan ekspresi terkejut dan mengatakannya dengan tegas. Apakah kamu yakin tentang itu? Saya tidak menganggapnya mudah, dan ada perbedaan besar antara kultivasi kita. Mengingat aku naik 1 level sejak aku bertarung terakhir kali, aku yakin jika aku menggunakan semua yang kumiliki, aku bisa mengalahkan rata-rata orang di level 43. Minos mulai menghitung dan kemudian berkata, mengingat kamu memiliki 2 teknik tingkat perak dan berada di level 45, jika kamu bertarung dengan kekuatan kurang dari 50%, maka itu bisa berhasil. Oh, 50%, katamu. Jadi, bukankah itu berarti semua teknikmu berkelas emas? Dia berkata sambil tersenyum. Dia sudah melihat pertarungan Minos, tapi dia tidak berpikir dia akan sebaik itu, sampai-sampai bisa menandinginya, yang 9 tingkat di atasnya. Minos tersenyum lalu berkata sambil mencoba mengubah fokus pembicaraan. Saya memiliki kemampuan bawaan yang memungkinkan saya meningkatkan energi cadangan. Oh, jadi, itu sebabnya kamu begitu kuat. Dia berseru kegirangan. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat informasi tentang misteri Minos. Minos lalu mendekatinya dengan senyum genit dan berkata, dengar, aku sudah memberitahumu rahasiaku. Apakah kamu memiliki kemampuan bawaan yang bisa digunakan dalam pertarungan? Tidak, kemampuan bawaanku bukan untuk bertarung. Hal ini biasa terjadi di dunia spiritual. Sangat sulit untuk dilahirkan dengan fisik yang memberikan kemampuan bawaan yang berguna dalam pertarungan. Ada banyak kemungkinan, dan karakteristik yang berhubungan dengan pertempuran hanyalah salah satu dari banyak subdivisi. Ada segala jenis keterampilan bawaan, mulai dari meningkatkan potensi seseorang saat membuat pil spiritual hingga memprediksi masa depan dan bahkan memasak. Oleh karena itu, tidak banyak yang beruntung, seperti Minos, memiliki skill yang meningkatkan energi spiritualnya. Minos lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu, maukah kamu memberitahuku apa keahlianmu? Ruth tersenyum provokatif dan berkata, hehe, kalau, atau lebih tepatnya, saat kamu berhasil mengalahkanku saat aku bertarung dengan semua yang kumiliki, mungkin aku akan memberitahumu. Dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia mencapainya dengan kecepatan kultivasinya. Dan pada saat itu, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Oh, baiklah, aku menerima tantanganmu. Mungkin perlu beberapa bulan bagiku untuk menjadi cukup kuat, tapi aku pasti akan melakukannya. Dia kemudian mengambil pedang buta dari cincin spasialnya dan bersiap untuk bertarung. Ruth kemudian bertanya dengan suara lembut. Apakah kamu siap? Ayolah. Saat mengucapkan kata-kata tersebut, dia segera mengaktifkan ketiga tekniknya sekaligus. Seni melahap, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pedang spasial, sebuah cincin hitam kemudian muncul di sekitar langit, di atas Minos. Di saat yang sama, Ruth mengaktifkan tekniknya dengan hanya setengah dari kekuatan biasanya dan menuju ke tempat Minos berada. Tinju kesakitan, langkah instan, tapi dia tidak menggunakan teknik pertahanannya. Itu karena tidak ada kebutuhan. Dengan teknik gerakannya saja, dia sudah bisa menghindari serangan Minos. Ini akan menjadi pertarungan perlawanan untuknya dan bukan untuknya. Memasuki jangkauan teknik Minos, Ruth merasakan sedikit rasa tertekan, tapi itu saja. Bahkan jika dia hanya menggunakan setengah dari kekuatan biasanya, dia tidak bisa mengabaikan sebagian dari kemampuan kultivasinya sendiri. Hasilnya, Ruth bisa mengabaikan sebagian besar efek buruk yang ditimbulkan oleh teknik Minos padanya. Kotoran, seni melahap hampir tidak berpengaruh padanya. Minos merenungkan hal ini, merasakan jumlah energi spiritual yang dikembalikan oleh teknik pendukungnya. Dia menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya mengaktifkan teknik ini karena pengeluaran energinya saja menghabiskan hampir semua yang diserapnya. Dan di saat yang sama, saat Ruth bergerak menyerang Minos, dia juga sedikit terkejut.
Meski tidak signifikan, kekuatan spiritualnya masih perlahan menurun, tapi tetap saja tidak ada yang bisa membuatnya mundur. Dengan tingkat penyerapan saat ini, bahkan jika dia tinggal di sini sepanjang hari, bahkan tanpa melakukan serangan balik, energi spiritualnya tetap tidak akan terkuras oleh teknik Minos. Ruth juga bisa merasakan bahwa kecepatannya sedikit berkurang. Ini semakin mengejutkannya karena tekniknya adalah teknik tingkat perak, dan bahkan jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih memiliki konversi energi yang sempurna. Teknik yang mengurangi kecepatanku ini luar biasa. Ini jelas lebih unggul dari teknik gerakanku. Ruth memikirkannya ketika dia mendekat untuk menyerang Minos. Di saat yang sama, saat dia melayangkan pukulan ke dada Minos, Stuart muda membuat gerakan halus dengan pedangnya, menyerang bahu lawannya dengan pedang. Minos tidak berniat melawan teknik serangan Ruth karena dia yakin dengan pertahanannya sendiri. Jadi, satu-satunya cara dia bisa mengalahkan wanita muda cantik itu adalah dengan memaksanya lari. Astaga, kekuatan! Bila pedangnya mengarah ke bahu Ruth sementara kumpulan energi berbentuk kepalan tangan terbang ke arah dada Minos. Setelah memahami apa yang Minos coba lakukan, Ruth tersenyum puas dan menggunakan teknik gerakannya untuk menangkis serangan lawannya dengan sukses. Puff! Di saat yang sama, Minos terkena pukulan keras dari serangan Ruth ketika terdengar suara hampa. Pertahanan Stuart muda hampir seluruhnya menyerap serangan itu. Minos kemudian mundur beberapa langkah sambil menjaga keseimbangan dan tidak terjatuh. Ah, sial, dia sangat cepat. Sementara itu, Ruth tersenyum padanya dan berkata dengan nada provokatif. Apa, tidak tahan lagi? Haha, bagaimana aku tidak tahan lagi? Ucapnya sambil bernapas mulai tidak teratur. Kamu boleh ikut, aku masih bisa bertahan lama. Setelah itu, tidak butuh waktu lama, dan keduanya terus bertukar pukulan, dengan Ruth terus-menerus menghindari serangan pedang Minos dan dia harus menahan pukulannya sambil perlahan-lahan menghabiskan energi spiritualnya sendiri. Kekuatan, ... Ruth mengirimkan serangan terakhirnya ketika Minos tidak lagi mampu melakukan serangan balik, menggunakan semua yang tersisa hanya untuk membela diri. Pada saat itu, dia sudah berkeringat dan sedikit pucat, sementara napasnya sangat tidak teratur. Ah! Dia akhirnya mengeluarkan jeritan kesakitan pertama dari pertarungan ketika dia terlempar lebih dari 10 meter. Pertarungan tersebut berlangsung selama total 4 menit, dan Ruth telah sepenuhnya menekan Minos muda selama hampir keseluruhan pertandingan. Wanita muda cantik itu bisa dibilang dalam kondisi yang sama seperti saat memulai pertarungan, tanpa setetes keringat pun di kulit cantiknya yang seputih susu, dan pakaiannya masih sebersih dulu. Sedangkan Minos, ada sedikit robekan di bajunya, dan ada noda darah di sana-sini. Meski hanya menggunakan setengah dari kekuatan biasanya, pukulan Ruth masih cukup kuat untuk mengabaikan pertahanan Minos. Berdasarkan hitungannya, dia hanya berhasil menyerap sekitar 90% serangan Ruth di awal pertarungan pertahanannya. Dengan itu, kerusakannya terakumulasi, dan pertahanannya mulai kehilangan efisiensi karena konsumsi energi spiritual yang terus-menerus, menyebabkan situasi menyedihkan yang dialami Minos sekarang. Setelah melihat Minos terlempar lagi karena serangannya, Ruth berlari ke arahnya dan berkata, "Yah, energi spiritualmu hampir habis. Mari kita hentikan ini untuk hari ini. Mulailah berkultivasi, aku akan mengawasimu," ucapnya manis sambil memeriksa kondisi Minos. Minos tidak mengalami luka yang berarti, hanya sedikit lecet dan kelelahan spiritual yang parah akibat menerima pukulan terus-menerus. Tidak lama kemudian Stuart muda itu duduk dalam posisi meditasi dan mulai berkultivasi menggunakan beberapa kristal spiritual tingkat rendah. Dan di saat yang sama, Ruth mengeluarkan beberapa apel dari cincin spasialnya dan mulai mengamati sekeliling sambil makan dan memulihkan sedikit energi yang telah dia habiskan dalam pertarungan ini. 2 jam kemudian, Minos telah pulih sepenuhnya dan sudah mengenakan pakaian yang berbeda. Dia telah menggunakan energi spiritualnya untuk membersihkan dirinya dan sekarang terbaring di atas batu, tidak jauh dari tempat dia dan Ruth bertengkar baru-baru ini. Minos kemudian melihat ke langit saat dia masih berbaring telentang di atas batu dan berkata dengan suara rendah, "Sepertinya butuh waktu lama sebelum aku bisa mengalahkanmu. Haha, ada baiknya kamu mengetahuinya. Kamu tidak boleh lupa bagaimana aku mengalahkanmu." Dia berkata sambil tertawa bahagia. Dia sedang duduk sambil menunggu Minos, beberapa meter darinya. "Apakah aku dipukuli?" Setelah mendengar ini,
Minos mengerutkan kening sebagai penyangkalan dan kemudian berdiri. Dia menghampirinya sambil berkata, kami tidak akan mengingatnya seperti itu. Bagiku, itu lebih seperti ujian ketahanan, mengatakan bahwa aku dikalahkan tidak tepat di sini. Tapi aku akan mengingatnya seperti itu. Ruth berkata dengan senyum nakal di wajahnya. Itu benar. Minos mendekat ke arahnya lalu membungkuk dan menarik salah satu lengan Ruth hingga mereka berpelukan. Keduanya saling berpandangan sejenak ketika wajah Ruth langsung memerah, dan keduanya mulai berciuman di tengah hutan ini. Ruth yang kuat, untuk sesaat, tampak seperti seorang wanita muda rapuh yang telah jatuh ke dalam cengkeraman predator. Tubuhnya bergetar ketika sebuah benda lembut perlahan masuk ke mulutnya, membungkus lidahnya dan memijatnya dengan beberapa cara. Di saat yang sama, Minos memanfaatkan kesempatan itu untuk menyentuh lekuk tubuh indah Ruth, menstimulasi beberapa bagian sensitif tubuh wanita muda cantik itu. Mereka kemudian bersandar di pohon dan tetap berciuman mesra selama beberapa menit. Suara ciuman terdengar di udara, sementara tongkat Minos sekeras batu, dan Ruth merasakan perasaan aneh di tubuhnya. Dia bisa menaikkan suhu tubuhnya sementara wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Bagian pribadinya jauh lebih sensitif pada saat itu, dan adik perempuannya tampaknya semakin diminyaki. Minos kemudian melepaskan bibirnya dari bibir indah berwarna merah muda Ruth sambil terus menghisap lembut daun telinga gadis muda itu hingga membuatnya merinding. Pada titik ini, Ruth akhirnya menatap wajah Minos dengan mata keruh karena dia merasa sangat bersemangat. Tapi dia ingin menjadi kuat. Dia masih merasa belum siap untuk memberikannya pertama kali, jadi sekali lagi, dia mengganggu keinginannya sendiri. Dia juga tidak ingin hal ini terjadi di tengah hutan. Merasakan hal tersebut, Minos pun menghentikan gerakannya secara perlahan, menghormati keinginan gadis itu. Ngomong-ngomong, dia juga tidak keberatan menunggu, karena mereka masih menghabiskan beberapa bulan bersama. Ia ingin mencoba dan membuat ketegangan seksual keduanya mencapai tingkat yang tinggi. Dengan begitu, apa yang akan dia capai bersama Ruth akan lebih baik daripada pengalamannya bersama Elena. Oleh karena itu, dia memiliki ekspektasi yang baik terhadap apa yang akan terjadi di masa depan dengan dirinya dan Ruth muda yang cantik. Hehe, mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan. Ketika saatnya tiba, perasaan yang tertekan selama berminggu-minggu akan meledak, memberikan kita kesenangan yang lebih baik daripada kejadian biasa. Dia berpikir dengan puas sambil menatap Ruth dengan hasrat membara. Tak lama setelah itu, Minos dan Ruth menaiki elang putih besar yang mengawasi mereka hanya dalam jarak belasan meter. Ayo, kita melakukan perjalanan beberapa jam lagi. Sebelum kita berhenti untuk beristirahat di kota berikutnya. Ruth berkata sambil tersenyum. Dengan itu, tidak butuh waktu lama, dan pasangan muda itu berangkat dari bagian hutan tempat mereka berhenti untuk melakukan bagian latihan. Sementara itu, di suatu tempat di kerajaan Cromwell, ada sekelompok 4 orang, 2 di antaranya adalah pria parubaya, yang tampak mengawal 2 lainnya bahwa mereka adalah seorang pria muda dan seorang wanita, yang terlihat seperti tidak lebih dari 18 tahun. Tuan muda, sepertinya mereka menemukan obat tingkat prajurit di puncak kabut. Salah satu pria itu berkata sambil melihat kedua pemuda di depannya. Oh, ini menarik, kata pemuda itu sambil tersenyum. Dia memiliki rambut merah panjang dan mata abu-abu, dengan kecantikan yang dengan mudah menempatkannya di antara yang teratas di bagian benua ini. Sedangkan untuk obat tingkat prajurit, ini adalah obat yang digunakan untuk memurnikan pil spiritual antara tingkat 1, tingkat tinggi, dan tingkat 2, tingkat rendah. Obat seperti ini dapat berguna untuk menghasilkan pil spiritual untuk maju ke tahap kelima dan untuk jenis pil lainnya bagi para kultivator di awal tahap kultivasi ini. Adapun klasifikasi yang diterimanya, obat-obatan dibagi menjadi biasa, prajurit, nyata, suci, dan ilahi. Setiap obat memiliki kegunaan yang berbeda, mengingat klasifikasinya, dengan obat-obatan Saint Grade yang memiliki kemungkinan lebih besar. Seberapa baik potensi pil tidak hanya bergantung pada kemampuan pengobatan tetapi juga pada tingkat alkemis. Oleh karena itu, alkemis yang lebih terampil dan berperingkat lebih tinggi dapat menggunakan ramuan pil mereka hingga batasnya dan mencapai peringkat yang lebih baik. Tetapi setiap obat memiliki batasnya, dan dalam kasus obat tingkat prajurit, itu adalah pil tingkat rendah tingkat 2. Wanita muda, yang juga memiliki rambut merah dan mata abu-abu, tersenyum dan berkata, "Kakak,
apakah kita akan meminum obat ini? Bagi kami, kedokteran di level ini tidak begitu relevan. Kami sudah punya banyak sumber daya. Serahkan saja pada kompetitor. Setidaknya itu akan menghidupkan keadaan di turnamen ini. Haha, pemuda itu berkata dengan percaya diri. Tapi tidak akan mudah bagi peserta lain dengan kekuatan lebih rendah untuk mencapai hal ini. Bahkan jika itu hanya obat tingkat prajurit, tidak mudah untuk memanen tanpa merusak spiritualitasnya. Pria lain dalam kelompok itu berkata, mempertimbangkan konsekuensinya. Rumit sekali memanen obat liar seperti itu. Biasanya ada teknik khusus yang digunakan para alkemis untuk memanen tanaman ini, tapi tidak ada alkemis dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, untuk memanen tanaman tersebut tanpa teknik yang sesuai, orang yang akan memanennya harus memiliki energi spiritual yang cukup untuk menanganinya tanpa merusak struktur umumnya. Itu benar, misalkan tidak ada orang yang pergi setelah ini yang tidak memiliki seorang alkemis dalam kelompoknya. Dalam hal ini, mereka membutuhkan setidaknya satu raja spiritual untuk memanen tanaman ini tanpa merusaknya. Tuan muda berkata sambil mengusap wajahnya. Gadis itu lalu berkata dengan penuh semangat. Tapi lupakan itu untuk saat ini, aku ingin segera sampai ke ibu kota kerajaan Cromwell. Kudengar beberapa orang jenius terhebat di wilayah kita sudah ada di sana. Ayo berangkat. Setelah mengatakan ini, rombongan meninggalkan kota tempat mereka melewati gerbang besar dengan tulisan, Kota Bunga. Sementara itu, Minos dan Ruth hampir mencapai kota tempat mereka akan bermalam ketika White mulai turun dari langit secara perlahan. Saat ini hari sudah gelap, dan lampu-lampu kota di dekatnya dapat terlihat dari jauh. Tempat ini tampaknya lebih besar dari kota perairan, tempat mereka singgah sebelumnya. Pada saat itu, Minos sedang berbicara dengan Ruth tentang hal-hal biasa sehari-hari di Sekte Awan Abu-Abu. Dia kemudian bertanya, sepertinya kamu tahu banyak tentang kerajaan Cromwell. Apakah kamu sudah sering bepergian ke sini? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sebenarnya, ini kedua kalinya aku meninggalkan Flaming Empire. Pertama kali bersama tuanku ketika kami mengunjungimu di kota kering beberapa bulan yang lalu. Biasanya, murid sekte di wilayah saya hanya dapat meninggalkan kekaisaran sebanyak 4 kali. Minos kemudian memotong pidatonya. Dia berkata, dan kenapa begitu? Biarkan aku selesai bicara. Dia kemudian melanjutkan, untuk meninggalkan wilayah kekaisaran, kita harus didampingi oleh atasan. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah kita sudah mencapai level raja spiritual. Yang ketiga jika kita mempunyai kepentingan keluarga di luar batas wilayah kekaisaran. Dan yang keempat, jika kita menerima misi, seperti dalam kasusku. Kondisi ini karena Flaming Empire memiliki beberapa musuh eksternal yang berbahaya bagi orang yang lebih lemah. Lagi pula, tidak semua murid menerima teknik tingkat perak seperti aku. Dia berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tetapi bahkan orang-orang sepertiku, mereka masih harus mengikuti peraturan ini untuk menjaga kekuatan sekte kekaisaran Flaming. Tapi di bagian dalam kekaisaran, kita biasanya bisa meninggalkan wilayah sekte kita. Begitu, pikir Minos secara refleks. Dia memikirkan kasus ibunya, tapi itu hanya sedetik. Mengingat usia Minos dan tingkat budidaya maisi, maka dia pasti sudah menjadi kaisar spiritual ketika dia hamil dengannya. Dalam hal ini tidak akan membenarkan ketidakhadirannya yang berkepanjangan. Minos kemudian mengubur pemikiran tersebut dalam benaknya ketika elang besar itu akhirnya mendaratkannya di salah satu pintu masuk kota yang mereka lihat di kejauhan beberapa menit yang lalu. Tempat ini disebut Santa Clara, sebuah kota dengan lebih dari 300.000 penduduk dan pertanian lokal yang sangat berkembang. Faktanya, kota ini adalah salah satu kota yang mengekspor biji-bijian dan sereal ke kota kering sebelum budaya Minos mulai berkembang di wilayah dataran hitam. Daerah-daerah ini memiliki konsentrasi spiritual yang rata-rata, seperti kota Portland, di Pulau Batu. Dan begitu dia memasuki kota, Minos bisa melihat betapa kayanya tempat ini. Penerangannya sangat baik, dengan jalan-jalan lebar, taman-taman tersebar di berbagai bagian kota, dan banyak bangunan bergaya gotik. Sangat indah untuk dilihat, bahkan terdapat susunan lampu di dinding samping bangunan sehingga dapat dipajang, bahkan saat-saat itu malam. Wow, sungguh boros, orang-orang ini tidak berhemat dalam mengeluarkan uang untuk penerangan, gumam Minos sambil menikmati indahnya pemandangan kota ini.
Mendengar komentar dengan suara pelan dari Minos, Ruth yang berada di sampingnya tertawa pelan tanpa mengeluarkan suara. Baginya, kelakuan Minos seperti udik yang muncul entah dari mana dan mengalami peradaban maju. Lucu sekali dia melihatnya. Bodoh sekali, aku ingin melihat reaksimu ketika kamu pergi ke kota awan, dia tertawa pelan sambil salah satu tangannya menyembunyikan bibirnya. Setelah berkeliling kota dengan kereta yang mereka sewa di pintu masuk Santa Clara, Ruth dan Minos makan malam di restoran yang direkomendasikan oleh kusir. Ini adalah tempat yang menyenangkan, namun bagi Minos yang sudah pernah mencoba kelezatan kuil barbecue di ibu kota Pulau Batu, tempat ini tidak menarik perhatian para pemuda Stuart. Sedangkan Ruth yang cantik, dia berasal dari sebuah kerajaan, jadi selera kulinernya bahkan lebih tinggi dari Minos. Baginya, kesempatan tersebut diperlukan hanya untuk menyuplai nutrisi yang masih dibutuhkan tubuhnya. Dan setelah makan, keduanya dibawa ke sebuah hotel di pusat kota, tempat-tempat menginap terbaik di Santa Clara. Setidaknya, itulah yang dikatakan sang kusir saat dia berjalan menuju Hotel Viola. Setibanya di tempat ini, Minos dan Ruth mengamati jendela kaca patri dan kubah bangunan itu sejenak. Ada juga beberapa patung aneh di beberapa tempat. Setibanya di resepsi, ada dua orang pelayan muda, yang satu menerima tamu lain yang baru saja tiba dan yang lainnya bebas. Minos kemudian mendekat dan mendengar suara tipis gadis itu. "Selamat datang di Viola Hotel. Layanan apa yang kamu cari?" Wanita muda itu bertanya dengan sopan. Minos tersenyum dan berkata, "Beri aku kamar double, sebaiknya yang berukuran sedang." Mendengar permintaan Minos, Ruth langsung membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Dia mengerti betul apa yang dilakukan Stuart muda. Tetap saja, sepertinya tubuhnya secara tidak sadar menginginkannya juga, mencegahnya untuk menentang keputusan itu. Pada saat yang sama ketika Ruth menghadapi dilema eksistensialnya, pelayan muda itu telah mengumpulkan uang jaminan dari Minos dan menyerahkan kunci kamar tempat mereka akan bermalam. Setelah itu, Minos mengambil salah satu tangan Ruth dan membawanya ke lantai 5, di mana kamar mereka berada. Setibanya di kamar, keduanya memperhatikan tempat itu dengan baik sebelum mereka mulai berkultivasi dengan tenang. Terdapat tempat tidur double besar di ruangan ini, yang dapat dengan mudah menampung 4 orang sekaligus, dengan balkon besar dan tirai merah yang indah. Ada juga beberapa gambar di dinding dengan lukisan dari kawasan Santa Clara, tanaman spiritual, dan beberapa perabot dekoratif. Ada juga tempat yang dibuat khusus untuk orang bercocok tanam dengan nyaman, dengan 2 buah bantal berwarna ungu di lantai. Pada saat itu, Ruth mengedarkan teknik budidaya tingkat perak miliknya dan menyebarkan beberapa kristal spiritual ke sekelilingnya. Dia jauh lebih fokus dari biasanya karena hari ini, dia merasa akan naik ke level 46. Setelah berkultivasi selama 4 jam terus-menerus, Ruth akhirnya mencapai puncak level 45 dan naik ke level berikutnya. Retakan, dia segera merasakan energi spiritualnya meningkat ketika dia menyadari bahwa dia sudah berada di level 46. Setelah itu, Ruth perlahan membuka matanya, keluar dari posisi meditasinya. Saat melakukan itu, dia melihat Minos tidak jauh dari sana, memandang ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya kamu baru saja naik level kan? Selamat untuk itu. Terima kasih. Dia berkata, senang dengan dirinya sendiri. Perasaan naik level selalu sangat baik bagi setiap kultivator, membuat mereka sangat senang setelah mendapatkannya. Tidak butuh waktu lama, dan keduanya pergi tidur untuk beristirahat untuk perjalanan hari berikutnya yang akan mereka lakukan. Dan, tentu saja, keduanya saling bertukar belayan sebelum tidur dan berhenti selagi kobaran hasrat masih bisa dikendalikan. Malam berlalu dengan cepat, dan siang hari telah tiba di kota Santa Clara, tempat Minos dan Ruth menginap. Saat itu, di lantai 5 Hotel Viola, tempat kamar kedua pemuda itu berada, terdapat 2 orang setengah telanjang di ranjang besar kamar tersebut, bermain satu sama lain. Pemuda berambut coklat itu sedang asyik menciumi wanita muda berpayudara penuh yang berbaring di atasnya. Salah satu tangannya memegang salah satu payudara indah gadis muda itu, yang memiliki puting kecil berwarna merah muda, yang saat itu kaku karena rangsangan terus-menerus. Di saat yang sama, tangan Minos yang lain berada di pantat Ruth yang menggoda, sementara dia sesekali membuat jari-jarinya mengikuti jejak adik perempuan gadis berambut panjang itu. Dia sangat basah pada saat itu, dan setiap kali Stuart muda menyentuhnya,
Ruth mengeluarkan erangan sensual kenikmatan. Mereka melanjutkan pagi indah mereka ketika wanita muda itu tiba-tiba membuka matanya yang berkabut dan berkata sambil bernapas tidak teratur. Ah, sesuatu akan datang. Mendengar ini, Minos melanjutkan gerakannya, membuatnya mengerang lebih keras dari biasanya, sambil menyentuh mutiara kecil berwarna merah muda milik Ruth. Saat itulah dia akhirnya mengeluarkan jus manisnya, membasahi seluruh celana dalamnya dan membiarkan jari-jari Minos basah kuyup. Ruth berbaring di samping Minos, bernapas dengan cepat saat dia merasakan hati nuraninya melayang. Dia belum pernah merasakan sensasi menyenangkan dalam hidupnya. Pada saat itu, dia menoleh ke arah Minos dan memperhatikannya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Namun, tindakan Minos selanjutnya membuatnya sedikit gugup ketika dia perlahan-lahan membasahi jari-jarinya dengan jus Ruth ke mulutnya sendiri dan mencicipinya. Tidak, ucapnya dengan suara pelan saat melihat tindakan Minos yang tiba-tiba. Dia tidak menyangka dia akan melakukan hal menjijikkan seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis yang tidak memiliki pengalaman. Sedangkan untuk Stuart muda, dia telah belajar dari Elena yang berpengalaman, yang telah menunjukkan kepadanya banyak hal menarik. Rasanya luar biasa, Ruth, kata Minos setelah merasakan selera pasangannya dan menatap matanya. Mendengar hal tersebut, Ruth kurang paham, namun tanpa sadar ia senang dipuji oleh Minos. Setelah itu, keduanya mandi lama sambil bermain sedikit lagi, namun tidak ada hal mendalam yang terjadi. Mereka segera mengenakan pakaian berbeda dan meninggalkan hotel untuk melakukan perjalanan beberapa jam lagi. Pada saat itu, Minos dan Ruth sedang terbang dengan elang putih besar, sementara mereka melihat dari kejauhan tempat mereka akan berhenti untuk berlatih. Ini adalah lembah para binatang, wilayah kerajaan Cromwell yang cukup luas, di mana terdapat beberapa ras binatang tingkat rendah. Menurut informasi yang diperoleh Minos dan Ruth, tempat ini bahkan lebih besar dari seluruh dataran hitam, dan tidak ada kota di tengah-tengah wilayah tersebut. Setelah kota Santa Clara, mereka dapat terbang selama lebih dari 1 hari dengan binatang spiritual tingkat 4 mereka, dan tiba di kota berikutnya dalam perjalanan mereka, yang disebut Kota Bunga. Namun Minos ingin berhenti untuk berlatih dalam perjalanannya, sehingga mereka harus melewati lembah para binatang dan melewatinya, sedikit demi sedikit, hingga mereka tiba di Kota Bunga dalam waktu sekitar 3 hari. Setelah melihat tempat yang bagus untuk mendarat, Ruth segera memerintahkan White untuk turun ke tempat itu, di mana kelompok mereka bisa berhenti untuk memulai latihan harian mereka. Beberapa jam berlalu, dan Ruth serta Minos telah bertarung beberapa kali, namun Stuart muda telah kalah dengan lebih telak. Setelah naik level, Ruth mampu mengabaikan teknik pendukungnya, Devouring Art, sepenuhnya, sehingga ia menjadi lebih rentan. Tapi ini masih merupakan pelatihan yang layak bagi Minos karena dia bisa memahami perbedaan level dengan lebih baik. Bagaimanapun juga, meskipun dia memiliki pengetahuan tentang Dewa Henricus Longus, belajar dari latihan selalu lebih baik. Ada detail spesifik yang hanya bisa dia pahami melalui banyak pertempuran. Saat itu, Minos baru saja mengembangkan energi spiritualnya, yang sebelumnya telah dia habiskan dengan melatih teknik bertarungnya. Setelah bertarung dengan Ruth, Minos masih harus meluangkan waktunya untuk melatih teknik supportnya karena kurang terlatih saat bertarung dengan rekannya. Jadi, dia meluangkan waktu untuk melatihnya setelah kekalahan berulang kali. Ruth, ayolah, kita akan bepergian sebentar dan mencari tempat untuk berkemah, ucapnya setelah bangkit dari lantai dan berjalan menuju tempat Ruth menunggunya. Keduanya kemudian berjalan menuju elang besar yang sedang meminum air dari sungai yang lewat di dekat tempat itu. Mereka menaiki binatang spiritual besar itu dan berangkat menuju selatan lembah para binatang. Lebih dari 3 jam kemudian, Minos dan Ruth telah tiba di suatu tempat di kaki bukit. Di tempat itu terdapat sebuah telaga kecil, terdapat dataran datar hanya beberapa puluh langkah dari telaga, dan tidak banyak pepohonan. Tampaknya ini adalah tempat terbaik bagi mereka untuk bermalam. Maka kedua pemuda itu turun bersama White di tempat itu dan mendirikan kemah sementara dalam waktu singkat. Mereka telah membeli tenda berukuran sedang dan beberapa susunan spiritual tingkat rendah untuk bermalam di wilayah ini ketika mereka berada di kota Santa Clara. Beberapa saat kemudian, matahari perlahan mulai turun di Cakrawala, memberi ruang bagi malam. Minos dan Ruth sedang duduk di depan api unggun sambil memandangi langit berbintang dan membicarakan kehidupan mereka. Oh, jadi,
Maksudmu kamu punya kakak perempuan? Siapa namanya? Minos bertanya dengan penuh minat. Namanya Thalia Miles, dia 6 tahun lebih tua dariku, dan dia sudah berada di level 53. Sepertinya keluargamu punya bakat yang hebat ya, kata Minos sambil memikirkan hal-hal yang dikatakan Ruth kepadanya. Tampaknya wanita muda ini berasal dari keluarga besar Sekte Awan Abu-Abu, yang sangat memengaruhi sekte tersebut dengan banyaknya anggota perak mereka yang berbakat. Saat Minos hendak mengatakan sesuatu, Ruth memotongnya dan berkata dengan nada serius. Sepertinya sekelompok makhluk spiritual sedang mendekati tempat ini. Elang besar yang sedang beristirahat di samping tenda mereka mengangkat kepalanya dan melihat ke arah asal binatang itu, lalu melihat ke arah Ruth. Dia kemudian mengatakan itu, ada sekitar 50 binatang spiritual tingkat 4, yang semuanya berada pada batas tahap budidaya itu. Yah, itu tidak seburuk itu. Karena dia mendekati kita, kita hanya bisa menggunakannya untuk latihanku sendiri. Minos menghela nafas sambil merenungkan apa yang akan terjadi. Dia tidak akan berburu binatang spiritual kecuali dia perlu melakukannya. Tapi itu bukan karena Minos memiliki pemikiran yang sama dengan binatang buas ini tetapi karena dia tidak akan memprovokasi pertarungan hidup dan mati tanpa diperlukannya hal itu. Ia menyukai perkelahian, namun ia bukanlah seorang fanatik yang selalu mencari masalah, membuat kekacauan kemanapun ia pergi. Namun jika musuh, baik manusia atau bukan, datang mencari masalah dengannya, maka Minos akan bertarung dengan sekuat tenaga. Itulah kepribadiannya, dan itulah yang akan dia lakukan dalam situasi seperti ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ruth. Dia tahu ini bisa menjadi pelatihan yang cocok untuk Minos, karena bertarung dengannya sangat menegangkan baginya. Lagi pula, tidak ada orang yang suka kalah berulang kali dari orang yang sama. Dengan itu, ini adalah kesempatan bagus bagi Minos untuk melampiaskan stres yang terkumpul dalam 2 hari terakhir. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Pergilah ke White dan awasi aku dari langit. Aku ingin melawan binatang buas ini sendirian, tapi kamu bisa turun dan membantuku jika diperlukan. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Baiklah. Ruth mengangguk setuju dan segera pergi ke area itu dengan elangnya.